أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Terjemah ayat yang ke-38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu,
Maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ayat 41. Dan berimanlah kamu pada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir padanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepada aku. Ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat 43. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 46. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ayat 48. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Asbabun Nuzul ayat 44. Qatadah radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Israel yang selalu menyuruh orang lain agar taat dan bertakwa kepada Allah, serta mencegah mereka berbuat maksiat kepadanya. Akan tetapi mereka sendiri malah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan lebih memilih mendahulukan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Abdul Razak dan As-Suddi. Sekarang kita masuk kepada catatan kaki daripada beberapa ayat. Wahai Bani Israel. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sebelumnya ayat ada keterangan sebelum itu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Semoga apa yang kita bacakan dari surat Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan ayat 48 ini, 38 sampai 48, terjemah dan keterangannya mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan kita mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.